Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di Anda Greystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 25 September 2024. Selamat merayakan Hari Raya Galungan bagi teman-teman yang merayakan ya. Jadi kita lanjut karena market masih tetap on. Jadi hari ini akan ada beberapa rilis data dari kalender ekonomi, ada rilis data dari Bank of Japan terkait dengan core CPI inflation di sana. Kemudian juga ada data new home sales dari Amerika Serikat jam 9 malam dan juga crude oil inventory berpeluang untuk memberikan impact-nya terhadap harga dolar yang semakin kesini semakin mengalami penurunan, teman-teman. Semoga ini merupakan sebuah lanjutan dari penurunan harga dolar setelah rilis data beberapa data penting dari US nanti. Oke, sebelum kita lanjut ke beberapa berita, di sini aku mau forward, RBTC saat ini sudah bisa di-staking ya di Gate.io, teman-teman. Ini adalah token baru dengan tema kelinci ya, yang mana kemarin dia sudah resmi listing dan sekarang sudah bisa di-staking. Teman-teman bisa mulai staking dengan kepemilikan minimal 10.000 RBTC. Ini aku baru punya 2.000. Jadi belum bisa staking dan periode stakingnya itu sekitar 7 hari dengan total full price staking yang bisa dimenangkan yaitu 800 juta RBTC. Jadi lumayan besar. APR-nya sampai 823. Nah, di Gate.io memang tersedia banyak sekali project-project startup yang bisa teman-teman staking. Contohnya adalah MAK dan sebelum-sebelumnya yang sudah dilakukan adalah Keti dan juga GT Pool, teman-teman. Ini teman-teman bisa staking semuanya ya token-token ini di Gate.io dengan return atau APR yang lumayan besar. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan informasi bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita lihat dari beberapa berita yang ada pada market, teman-teman. Di perdagangan kemarin lumayan ada inflow datangnya dari beberapa hedge fund ya. Kalau kita perhatikan, inflow masih tetap berlanjut, datangnya dari BlackRock, kemudian juga dari Fidelity. Bitcoin dari sudut pandang Bitcoin Spot ETF ini terus diakumulasi oleh beberapa investor retail. Ini sepertinya adalah impact daripada sudah mulai menurunnya deposito, sehingga mungkin banyak sekali orang yang merasa, oh ini nggak menarik. Deposito tidak lagi menarik, apalagi kalau kita melihat dari indeks dolar ya, itu menunjukkan indikasi bearish, yang mana sudah return-nya mengalami penurunan, kemudian juga valuasi dari dolar pelan-pelan juga turun. Otomatis investor-investor besar akan melirik aset-aset lain untuk mereka invest. Salah satunya adalah ETF spot Bitcoin yang sudah semakin mudah diakses lewat beberapa hedge fund besar. Sementara dari ETF Ethereum kemarin ada outflow lumayan besar. Ini didominasi dari Grayscale yang masih dalam proses penjualan. Oke, berita terbaru datang dari Cina. Kenapa Bitcoin bisa rally naik ke 64.000 itu setelah ada berita yang cukup ramai dari Cina. Jadi kejar target pertumbuhan 5%, Cina gelontorkan paket stimulus ekonomi. Jadi Bank Sentral Cina itu sudah menggelontorkan 5% ya, 5% dari mereka pengen untuk menaikkan perekonomian mereka 5%. Ini berarti GDP-nya naik, teman-teman, dan mereka akan menggelontorkan stimulus. Belum diketahui secara akurat, teman-teman, tapi beberapa stimulus yang sudah digelontorkan itu ada sekitar 5,3 triliun US dollar. Ini akan digunakan untuk memberikan pelonggaran untuk aturan pembelian rumah di Cina, teman-teman. Buat teman-teman tahu, Cina itu adalah salah satu negara di mana penduduknya banyak yang berinvestasi di properti. Ya, kemarin kan perusahaan-perusahaan properti seperti Evergrande itu udah turun ya, teman-teman. Dilihat dari harga sahamnya udah turun karena memang banyak properti yang akhirnya mangkrak karena COVID kemarin. Itu nggak bisa jalan proyek-proyeknya, belum lagi ada masalah dari supply chain. Nah, itu parah banget memang impact-nya terhadap perusahaan-perusahaan properti yang ada di Cina. Nah, Cina saat ini pengen supaya perekonomian mereka growth. Karena pas COVID kemarin stagnan bahkan cenderung mengalami deflasi. Ya, dan itu parah banget. Akhirnya
mereka akan siap memberikan stimulus, teman-teman. Jadi stimulus ini ternyata direspon positif oleh market kripto. Market kripto mengalami kenaikan di perdagangan kemarin ke 64.200-an. Semoga ini merupakan sebuah good news. Untuk tambahan lagi, suku bunga dari Tiongkok atau Cina itu sudah turun sejak 10 tahun terakhir. Sebelumnya suku bunga Cina di tahun 2014 itu ada di poin 5,75% dan terus mengalami penurunan, bahkan sekarang hanya di 3,35%. Ada rumor yang mengatakan bahwa masih akan ada probability penurunan suku bunga dari Cina 50 basis point. Ini tentu saja mendorong ya market-market, mungkin market market-market yang berhubungan dengan Cina kayak ekspor impor dengan China, termasuk juga Bitcoin. Karena Bitcoin diketahui mayoritas miners ada di Cina, teman. Jadi sedikit tidaknya apa yang terjadi pada China akan mempengaruhi juga market dari Bitcoin. Gitu. Jadi ini bisa dibilang menjadi salah satu sentimen yang positif. Kemudian Telegram baru saja melakukan pembaruan terkait dengan aturan mereka. Jadi Telegram akan memberikan lebih banyak data pengguna kepada pemerintah setelah menangkap CEO, dan juga perubahan ini akan terjadi untuk aplikasi ya. Jadi Telegram akan mengubah peraturan mereka yang sebelumnya sangat-sangat tertutup terhadap akses keluar, teman-teman, termasuk juga akses untuk para pemerintah ya. Pemerintah di berbagai negara dikabarkan mereka akan membuka hal tersebut. Jadi ini sebenarnya sentimen negatif lah untuk Telegram. Telegram pada hari Senin membuat perubahan signifikan pada ketentuan privasinya. Jadi mereka akan allow untuk informasi bisa diakses, khususnya kalau ada tindak-tindak kejahatan seperti IP address dan juga phone number. Ini adalah sebuah kompromi yang dilakukan oleh Telegram untuk beberapa negara. Salah satunya adalah Prancis. Jadi udah nggak terlalu tertutup lagi nih Telegram. Mereka akan membuka diri terkait dengan setelah kasus yang menimpa dari Pavel Durov, CEO dari Telegram. Ya, semoga nggak bocor kemana-mana ya data dari orang-orang lagi yang pakai Telegram. Kemudian berita terbaru datang dari Eigenlayer, teman-teman. Pembatasan transfer pada Eigen diharapkan dihapuskan ya pada tanggal 30 September 2024. Harap diperhatikan jika Eigenlayer saat ini dipertaruhkan. Ada periode penarikan sekitar 7 hari untuk membatalkan pertaruhan Eigen. Jadi maksudnya ada jeda 7 hari bagi teman-teman yang pengen withdraw atau unstaking dari Eigenlayer saat ini. Jadi diharapkan dengan adanya penghapusan pembatasan transfer ini, use case daripada Eigenlayer bisa rame, bisa kembali lancar, teman-teman. Itu. Jadi ini merupakan sebuah sentimen bagus sebenarnya untuk Eigen. Lalu berita yang lain datang dari Kraken, salah satu bursa kripto ya, itu dia mendapatkan akuisisi oleh salah satu perusahaan dari broker Eropa, Uni Eropa, teman-teman. Ini namanya adalah BCM ya, yang melakukan akuisisi. Ini berarti kedepannya dari Kraken sendiri itu akan bisa lebih mudah untuk mendapatkan regulasi ya, mendapatkan regulasi untuk di Maika sendiri gitu. Lebih mudah, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah sentimen bagus sebenarnya untuk ekspansi Kraken yang tidak hanya berfokus di market US, tapi sekarang sudah akan bisa melebarkan sayapnya ke Uni Eropa juga. Lalu ada explosive growth transaction di jaringan TON, khususnya di DEX mereka. Ini adalah data yang diberikan dari Joe Watson ya, terkait dengan meningkatnya penggunaan dari DEX yang ada di jaringan TON. Seiring dengan kita lihat memang ramainya project-project startup ya, termasuk juga ada game play to earn di jaringan TON. Kalau kita lihat sejak bulan Mei itu terus mengalami growth, teman-teman. Meskipun kalau kita lihat dari harga TON sekarang sudah mulai stabil, sudah mulai stagnan ya, tapi user mereka di DEX itu terus mengalami lonjakan. Ini merupakan sebuah indikasi bagus juga untuk
ton ke depannya. Kenapa? Karena di DEX sendiri kan pakai yang namanya gas fee. Gas fee-nya itu pakai ton. Jadi otomatis adopsi dari ton ini masih akan banyak, teman-teman, selama DEX mereka masih rame. Jadi good news. Kemudian juga ada berita dari Swedia. Jadi Sweden see crypto exchange as professional money laundry. Jadi jadi ya, pemerintah dari Swedia sendiri khususnya adalah Swedish Police Authority dan juga Financial Intelligence Unit atau FIU mengklasifikasikan kripto sebagai aset profesional untuk money laundry. Jadi ini diberitakan secara resmi ya, di mana Swedia sendiri melihat bahwa kripto ini merupakan salah satu aset yang dipakai untuk melakukan pencucian uang, sehingga regulasi di sana itu akan monitoring crypto exchange, teman-teman. Jadi akan dipantau dengan sangat ketat. Mereka tidak melarang, cuman pemantauannya sangat ketat. Apalagi kalau kita lihat juga dari pajak, teman-teman, Swedia akan memungut pajak yang belum dibayarkan dari penambang Bitcoin. Jadi sudah ada nih beberapa data penambang yang melakukan operasinya di Swedia tapi belum membayar pajak. Ini bakalan dikejar juga oleh pemerintah di sana. Lalu berita yang lain datang dari Solana Lab berpartner dengan Google Cloud untuk meluncing Web3 API. Ini juga berita yang bagus tentu saja untuk untuk Solana. Solana diberitakan yang terbaru ya, itu mereka launching yang namanya GameShift. Jadi GameShift ini adalah sebuah perangkat gitu, kayak gameboard gitu, gunanya untuk bisa bermain game. Teman-teman, bermain game ini langsung terkoneksi dengan internet. Jadi mirip kayak Nintendo gitu ya. Tapi dia langsung terhubung dengan jaringan Solana. Kita bisa melakukan deposit, kita bisa melakukan akses layaknya main gameplay to earn di Android. Ada DEX-nya juga, kita bisa bertransfer lewat perangkat tersebut, teman-teman. Jadi ya, sekarang mereka sudah berkolaborasi juga dengan Google Cloud. Otomatis untuk penyimpanan data storage itu akan lebih mudah dengan Google Cloud. Jadi good news. Lalu juga ada salah satu perusahaan yang sudah bangkrut ya, Celsius. Harga tokennya sudah naik 300% setelah mereka membayar kreditur, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu perusahaan kripto yang bangkrut. Kemarin mereka pengen bikin yang namanya crypto exchange, ya kan? Akhirnya nggak jadi, malahan bikin crypto miners. Sudah ditutup juga, teman-teman. Mungkin dana dari pembuatan crypto miner tersebut didapatkan ya setelah melikuidasi aset-asetnya dan dilakukan pembayaran kreditur. Harga Celsius kemarin sudah meningkat. Jangan FOMO ya di Celsius. Ini project udah mati, teman-teman. Oke, itu dari beberapa berita yang ada pada market. Overall, kondisi market lumayan bagus. BTC dominance kemarin turun. Gold, emas kemarin membuat all time high baru. Lanjut rally, teman-teman. Yeay, yang udah punya emas. Terus dari S&P 500 juga kemarin mengalami tren kenaikan. Bitcoin syukur juga mengalami kenaikan dengan BTC dominance yang meningkat. Oke, sebelum kita lihat Bitcoin seperti apa, di sini aku ada pantau beberapa project yang mungkin menarik buat teman-teman. Awas lagi komen. Wah, kenapa nggak dari dulu bilang? Nah ini buat yang suka FOMO, bisa di research kembali. Belakangan saya pantau Ondo Finance. Ondo Finance ada peningkatan pergerakan smart money. Dilihat dari pergerakan juga dia sudah mulai breakout dari mereka punya trend line di sini, teman-teman. Jadi teman-teman boleh pantau Ondo Finance dan research kembali. Selain itu, Manta juga teman-teman bisa pantau. Probably ada potensial double bottom di sini. Tapi ini belum confirm breakout. Jadi masih bisa teman-teman pantau. Siapa tahu ada kesempatan untuk teman-teman cuan di Manta ya. Double bottom potensial. Lalu Fed AI. Kemarin kita sudah sempat bahas juga. Kita sebenarnya sudah bahas Fed AI dari tapi kita nggak rutin sih bahasnya. Cuman sebelum dia breakout dari inverse head and shoulders, kita sudah sempat ulas sebelumnya ya. Waktu pergerakannya masih di kisaran $0,9. Tuh, dan itu udah breakout saat ini, teman-teman, dengan probability kenaikan untuk FedAI naik ke 2,8. Target dari inverse head and shoulder saat ini masih berada di kisaran 1,7. Masih ada kesempatan untuk naik 55% lagi dalam jangka waktu menengah. Boleh dipantau FedAI.
Arkham Intelligence juga nggak kalah menarik. Dia baru saja breakout dari pola double bottom. Ya, dan sekarang smart money-nya sangat bagus di Arkham. Potensial untuk kenaikan jangka menengah teman-teman bisa lihat di area sini. Kemungkinan masih bisa rally naik sampai 2,2 dolar. Silakan di research kembali karena video ini ya sekilas aja sih teman-teman. Jadi 55% potensial target untuk Arkham Intelligence. Ethena juga cukup menarik. Belakangan sudah memperlihatkan sebuah bullish indikator smart money-nya meningkat, teman-teman. Namun kenaikan Ethena sebenarnya belum terlalu signifikan. Potensial dia membuat pola Adam and Eve pattern. Teman-teman bisa cari di Google. Sorry. Adam and Eve pattern. Oke. Ini adalah pola yang menunjukkan sebuah segitiga dan juga setengah lingkaran. Bila mana dia berhasil breakout, maka ini adalah pola Adam and Eve dan kecenderungan market akan cenderung bullish. Bisa dipantau untuk Ethena secara teknikal cukup menarik. Kemudian Near Protocol juga ada kecenderungan membuat double bottom. Teman-teman, volume smart money-nya bagus, teman-teman juga bisa pantau. Nah, beberapa proyek tersebut silakan di research mandiri. Video ini hanya memberikan ide saja. Sisanya teman-teman yang tentukan di posisi mana teman-teman akan melakukan eksekusi. Ya, Bitcoin gimana dan bakalan kemana? Kalau kita lihat dari range pergerakan dari Bitcoin kemarin mampu mempertahankan level 60.000. Itu merupakan sebuah indikasi bagus. Tidak berlangsung lama Bitcoin stabil di kisaran 63.000. Menunjukkan bahwa buyer sangat-sangat kuat menahan Bitcoin. Dilihat dari smart money time frame 4 jam lumayan bagus. Ada indikasi pergerakan Bitcoin masih bisa menguat sampai 65.000. Even kalau bisa lebih tinggi bahkan bisa ke 70.000. Dan akhirnya kita akan mendapatkan dilema apakah Bitcoin akan breakout dari descending broadening wedge pattern dan lanjut rally ke 90.000 atau justru Bitcoin malah ada koreksi sekilas. Kalau kita lihat dari sini sih lumayan bagus untuk point of view Bitcoin. Lalu dari time frame yang lebih kecil di time frame 4 jam ya potensi naik ke 65.000 cukup terbuka. Jadi kalau kita perhatikan memang sebenarnya pergerakan Bitcoin ini belum terlalu mendapatkan tunjangan dari banyak smart money. Kenapa demikian? Karena likuiditas di market itu masih cenderung kecil. Nah, likuiditas yang terbatas ini seringkali akan membuat market altcoin silih berganti atau bahkan Bitcoin. Karena ibaratnya uang beredar saat ini belum cukup banyak untuk menggerakkan harga Bitcoin bisa rally. Kenapa demikian? Karena uang di pasar itu nggak cuma untuk Bitcoin. Pasalnya ada gold yang punya market cap jauh lebih besar dari Bitcoin itu sudah mengalami kenaikan. Kemudian S&P 500 juga nggak kalah bullish, teman-teman. Jadi dengan uang yang masih terbatas yang beredar pada pasar saat ini, karena sebagian besar masih diinvestasikan di pasar uang, di obligasi ya kan. Maka dari itu, pergerakan Bitcoin kemungkinan masih bisa rally, tapi rally-nya itu masih sangat-sangat terbatas. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan sebenarnya bagi teman-teman untuk lebih effort lagi. Ya, lakukan research teman-teman. Kenapa demikian? Karena kebanyakan altcoin sekarang udah indikasi bottom. Ya, dilihat dari indikator seperti MACD, rata-rata sudah bullish divergence. Terus pergerakan-pergerakan kripto altcoin rata-rata juga sudah mulai ngerem dari penurunan. Dan ini menunjukkan pelemahan dari seller. Itu. Jadi Bitcoin, altcoin akan mendapatkan momentumnya di akhir tahun 2024 ini. Semoga saja ini bakalan dikonfirmasi oleh reality ya atau kenaikan harga yang terjadi pada pasar. Jadi untuk saat ini kalau kita melihat dari global market sebenarnya cukup berpihak kepada aset-aset berisiko kayak saham, gold, mungkin juga emas-emas yang lain, logam mulia yang lain kayak perak ataupun aluminium, palladium. Nah, itu juga bisa menjadi sentimen positif. Bitcoin kemungkinan karena market cap-nya kecil, itu adalah setelah emas rally ataupun setelah S&P 500 rally. Kemungkinan barulah Bitcoin akan impulsif mengalami kenaikan signifikan. Kalau saat ini kan masih naik-naik secara terbatas saja, teman-teman. Dari MACD overall good, smart money juga bagus. Jadi saya rasa Bitcoin masih bakalan positif sampai beberapa hari ke depan. Tapi kita akan tetap
pantau ya, kita tetap update untuk Bitcoin seperti apa. Jadi intinya adalah next resistance 65.000, support Bitcoin masih ada di kisaran 63.000 untuk support minor, strong support ada di 60 ribuan something. Jadi untuk saat ini sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Waktunya buat mandi dan sembahyang teman-teman. Jadi ciao, mungkin hari ini saya nggak terlalu update ya di Telegram. Jadi semoga good lah bagi teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin punya akun Telegram, kita punya komunitas diskusi di Telegram. Tempat aku juga buat sharing-sharing tentang informasi-informasi di market crypto. By the way, buat yang melihat kenapa sih Kamala Harris kok naik terus, mereka disupport oleh Google, Microsoft, Brown and Brown, Johnson, kemudian juga ada Apple. Dana investasi yang masuk ke Partai Demokrat itu banyakan dari apa namanya, dari perusahaan-perusahaan teknologi besar, teman-teman. Jadi wajar kalau harga dari Kamala Harris atau hasil pollingnya itu seringkali menguntungkan Kamala Harris ya daripada Donald Trump. Jadi saat ini 50 banding 48, tapi kita akan tetap kawal pemilu Amerika Serikat karena kedua pemimpin ini jika terpilih akan mempengaruhi regulasi kripto. Regulasi kripto bisa saja akan mempengaruhi market ya, terutama altcoin. Gitu. Jadi ya, teman-teman. Jadi intinya itu buat yang mau join di komunitas Telegram kita, linknya di kolom deskripsi video ini. Sekian aja akhir kata saya Andri, makasih.